Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, peserta aksi yang hari ini berupaya untuk menunjukkan pembelaannya kepada saudara-saudara muslim yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dan memberkahi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan keberkahan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kepada kita terkait apa yang terjadi kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan memperkokoh kedudukan kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh istansarukum wa alaikumun nasr. Apabila kalian dimintai pertolongan, maka hendaklah kalian memberikan pertolongan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Man ahyan nas faka'annama ka'ahyan nasa jami'a. Siapa yang memelihara, yang menjaga kehormatan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara dan menjaga seluruh umat manusia. Takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, untuk bisa melakukan aksi pertolongan dan menjaga manusia, dalam hal ini menolong saudara-saudara muslim kita di Palestina, kita telah diajarkan sejarah Islam. Sepanjang sejarah Islam telah menelahkan, telah melahirkan para pemimpin yang menyadari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Para pemimpin tersebut telah mengalir dalam darah-darah mereka, dalam daging-daging mereka, pemikiran Islam yang di dalamnya, di tengah-tengah mereka telah ditegakkan syariat Islam dalam naungan khilafah Islam. Artinya, kalau kita melihat sejarah kehidupan Islam, sejarah kita telah menelurkan para pemimpin, para pasukan yang menolong, yang menjaga seluruh jiwa manusia. Oleh karena itu, di zaman hari ini kita juga mengharapkan munculnya para pemimpin yang akan mengalirkan dalam darah mereka, dalam daging mereka, pemikiran Islam, yang dengan itu mereka menegakkan khilafah Islam, lalu kemudian menerapkan syariat Islam. Takbir. Setelah mereka menerapkan khilafah Islam, dengannya kemudian mereka mendesain para pasukan kaum muslimin untuk berupaya menolong saudara-saudara muslim kita di Palestina. Takbir. Dalam sejarah khilafah Islam telah memunculkan para pemimpin sekelas Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dia seorang khalifah di zaman Kekhilafahan Abbasiyah yang turun, yang mengerahkan pasukan yang begitu besar hanya karena ada seorang
seorang wanita, seorang muslimah yang meminta pertolongan, yang berteriak setelah dia di mana kehormatannya diganggu oleh seorang Yahudi di negeri Al-Mulia. Takbir. Allahu Akbar. Teriakan seorang muslimah itu telah menggerakkan seorang Khalifah Rasulullah untuk menggerakkan seluruh pasukan kaum muslimin yang kepalanya telah ada di negeri yang muslimah itu berdiri dan ekornya masih berada di tanah Khilafah Abbasiyah di Irak. Takbir. Hal ini juga telah dilakukan oleh Khalifah sebelumnya, Harun al-Rasyid, di mana beliau telah menaklukkan kerajaan Romawi, yang di mana Raja Romawi Nasr meremehkan kekuatan kaum muslimin dan berupaya ingin melakukan peperangan dengan pasukan kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi setelah penaklukan yang dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, hanya karena kaum muslimin diremehkan, pasukan kaum muslimin diremehkan, dia mengirim surat kepada Nasr dengan mengatakan dari Amirul Mukminin kepada Nasr anjing Romawi. Takbir. Inilah beberapa khalifah di dalam yang telah dilahirkan oleh negara Khilafah Islam. Dan sebelum itu juga, setelah itu juga ada seorang Sultan Abdul Hamid yang telah menolak keinginan pemimpin Yahudi bernama Theodor Herzl yang meminta agar diberikan tanah Palestina kepada mereka untuk ditegakkan kerajaan Yahudi. Namun dengan kepala yang tegak, dengan keberanian yang begitu besar, Sultan Abdul Hamid justru menolaknya dan tidak sama sekali memberi harapan kepada Theodor Herzl, pemimpin Yahudi. Hal ini mereka, Sultan Abdul Hamid, telah mengambil contoh dari nenek moyang mereka yang awalnya telah menaklukkan Konstantinopel, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Inilah sejarah di mana para pemimpin yang menolong kaum muslimin, yang menaklukkan para penguasa yang menjaga kaum muslimin dalam yang dilahirkan oleh Khilafah Islam. Dan yang terakhir, kita juga telah mendapatkan sejarah peradaban yang gemilang, munculnya seorang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Palestina dari kepungan cengkraman tentara salib Romawi, yang kemudian dia menggerakkan seluruh pasukan kaum muslimin dari Mesir dan Syria untuk menolong kaum muslimin dan menaklukkan para pasukan salibis yang ada di Eropa. Takbir. Saudara-saudara sekalian, maka kita benar-benar membutuhkan para pemimpin yang mengambil peran yang mengambil contoh berteladan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, di mana dia memiliki keberanian yang besar untuk melakukan penaklukan kepada pasukan salib yang begitu besar. Oleh karena itu, di zaman yang hari ini, di abad ini, kita membutuhkan seorang pemimpin yang berdarah, yang dagingnya mengalir pemikiran Islam, yang mengikuti pemikiran dan gerakan yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan Palestina yang ketiga. Takbir. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.